cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi katakan, Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima
agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Sebab Kau Raja yang layak disembah. Kau Raja yang layak ditinggikan, dimuliakan dengan segenap hati. Ku sembah Engkau Yesus. Ku puji Kau. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Yesus. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami datang merendahkan hati kami, bersyukur, berterima kasih buat apa yang Kau sudah lakukan bagi kami. Kami boleh beristirahat semalaman dan bangun pagi-pagi ini dengan kekuatan kesehatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Pagi ini kami mau katakan kami cinta Engkau Tuhan, kami sayang Engkau Tuhan. Karena itu kami datang pagi-pagi ini Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan, memuji menyembah kepada-Mu Tuhan. Karenanya Engkau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan kami sudah berdoa, kami sudah memuji menyembah-Mu. Kini saatnya berbicaralah kepada kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini. Karena kami percaya tanpa tuntunan pimpinan firman Tuhan kepada kami, sia-sia kami melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah kepada kami, urapi hamba-Mu,
itu boleh menyampaikan isi hati Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama dengan keras katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diizinkan Tuhan boleh bangun pagi sehat, kuat, boleh bernafas. Kita ada pagi ini karena Tuhan. Karena itu biar pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kurang lebih 10 menit ke depan ini kita mau serius dengan Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Pagi ini kita mau belajar tentang kasih atau mengasihi, di mana ada dua jenis karakter orang yang berbeda yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Orang yang pertama itu orang Samaria yang memiliki kasih, dan orang yang kedua itu para imam, para ahli-ahli Taurat, dan seorang Lewi yang tidak memiliki kasih. Coba kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 25 hingga yang ke-37. Kita akan baca sama-sama dengan cepat ya, karena ayat ini agak panjang, pasal ini panjang. Perikopnya dikatakan di sana orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budi. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan dia telah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-luka. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantikannya." Waktu ia kembali, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh
adalah orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian. Puji nama Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Dari cerita di atas dapat kita simpulkan ada dua karakter. Dua karakter orang yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus. Orang yang pertama itu Imam Lewi dan ahli Taurat. Kita baca tadi di ayat yang ke-31 dan 32. Sementara orang yang kedua dikatakan seorang Samaria yang murah hati. Kita sudah baca di ayat yang ke-33 sampai 35. Orang Samaria ini orang yang memiliki kasih melebihi daripada orang-orang Lewi, para ahli Taurat, imam, ya. Puji nama Tuhan. Bila kita memperhatikan, maka di akhir cerita di atas Tuhan Yesus bertanya kepada mereka. Ya, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka yang mendengar cerita itu, siapakah yang layak menyandang predikat sebagai sesama manusia? Ayat 37a di sana dikatakan, jawab mereka, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Lalu jawab Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Puji nama Tuhan. Imam dikatakan di sini, dia tidak mau menolong orang itu karena ia takut. Mungkin orang itu orang yang najis. Imam takut. Kenapa dia takut? Karena nanti kalau dia menjamah atau dia menolong orang itu, dia tidak bisa bertugas sebagai imam. Karena dia menolong orang itu, dia takut. Demikian juga dengan orang Lewi. Dia juga takut. Takut kenapa? Takut dirampok. Jangan-jangan ini hanya jebakan Batman gitu ya. Hanya jebakan, pura-pura tergeletak di pinggir jalan, tiba-tiba merampok. Sekarang banyak kejadian-kejadian begitu. Orang Lewi ini takut, gak mau menolong. Namun lihat, berbeda dengan seorang Samaria ini. Ketika dia melihat orang itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Coba kita lihat kembali di ayat yang ke-33 dan 34. Di sana dikatakan, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, ya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, haleluya. Orang Samaria ini boleh dikatakan orang yang mempunyai integritas. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Tema gereja GBI Gatot Subroto di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo mendapatkan tema di tahun 2021 ini adalah tahun integritas. Nah, kalau kita melihat orang Samaria ini, orang yang memiliki integritas. Kenapa? Karena apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan, dan dia lakukan. Nah, saya percaya apa yang dia lakukan itu adalah isi hatinya. Sama dengan isi hatinya. Integritas adalah apa yang dia pikirkan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia katakan, dia perbuat. Semuanya itu sama dengan isi yang ada di dalam hatinya, sehingga dia melakukannya. Puji nama Tuhan. Itu yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Ketika dia melihat orang sedang tergeletak di pinggir jalan, dia datang menolong. Bahkan dia membalut luka-lukanya. Dia bahkan dia mengangkat
orang Samaria ini menaikkan di keledainya dan dibawanya ke penginapan. Dirawatlah dia di sana dan meninggalkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Dan apabila kurang duit 2 dinar itu, dia bilang besok dia akan tambahkan lagi. Luar biasa. Hari-hari ini di masa-masa pandemi, banyak orang di luar sana butuh pertolongan. Nah, bagaimana kita kalau kita melihat banyak orang yang di luar sana yang tergeletak, sedang sakit, sedang susah? Apakah kita mau seperti seorang Samaria ini, atau seperti orang imam Lewi, orang Lewi atau ahli Taurat, hanya melihat terus bilang aduh kasihan ya, tapi tidak melakukan sesuatu apa-apa? Namun biarlah di hari-hari terakhir, hari-hari di masa pandemi ini, kita mau menjadi seperti seorang Samaria. Ketika kita lihat banyak orang yang butuh pertolongan, kita datang memberi pertolongan. Tidak hanya bilang kasihan dia ya, tapi kita tidak menolongnya. Hari-hari ini mari biar kita terus datang memberi pertolongan. Nyatakan kita punya integritas yang tinggi. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita katakan, biar itu sama dengan isi hati kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pagi hari ini, yang benar-benar cinta akan Tuhan, seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, dan mau mengambil keputusan pagi ini. Aku mau seperti seorang Samaria yang peduli, yang penuh kasih, yang mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Berapa banyak yang mau melakukan hal ini sama seperti seorang Samaria? Mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara pagi hari ini. Bapa, pagi hari ini Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat yang ada di rumah-rumah. Pagi hari ini mereka mengambil keputusan mau hidup sama seperti seorang Samaria yang murah hati, yang suka menolong, suka membantu orang-orang yang lemah. Tuhan kuatkan, Tuhan berkati mereka, Tuhan pakai mereka yang mengangkat tangan ini, Tuhan, yang ada di rumah-rumah, untuk jadi saluran berkat. Baik lingkungan yang ada di lingkungan tetangga, dimanapun Tuhan pakai dengan dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan umat-Mu Tuhan pagi hari ini. Mereka yang mendengarkan dan meresponinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin.